Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Hari ini aku akan menceritakan satu kisah yang menarik. Cerita ini penuh makna dan mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Siapkan hati, nyalakan imajinasi. Mari, kita mulai ceritanya. Polwan Amerika rela mualaf demi nikahi pemuda penjual gorengan asal Indonesia. Nama lengkapnya Kathryn McKenzie. Usianya 27 tahun. Janda muda dan seorang polisi di negara bagian California, Amerika Serikat. Sudah hampir 5 tahun, ia bekerja sebagai aparat penegak hukum. Wajahnya tegas, tubuhnya tinggi, dan tatapannya tajam. Tapi di balik seragam kebanggaan itu, ia hanyalah perempuan biasa yang merasa sepi di kota besar. Kathryn tidak pernah punya waktu untuk cinta. Suaminya dulu, seorang perwira marinir, gugur dalam tugas. Sejak itu, hatinya seperti ruang kosong yang tak ingin dimasuki siapapun. Hingga suatu sore, saat dia pulang dari patroli dan mampir ke sebuah lapak kecil di pojokan jalan Eastwood, dia mencium aroma yang belum pernah dia kenal sebelumnya. Hangat, gurih, dan bikin penasaran. Gorengan, gumam Kathryn sambil melihat papan kecil bertuliskan fried snack, Indonesian style. Di balik lapak itu berdiri seorang pria Asia, kulit sawo matang, memakai celemek lusuh, dengan senyum yang tidak dibuat-buat. Namanya Alim. Ia penjual gorengan. Pria asal Jawa Tengah yang sudah 2 tahun tinggal di Amerika, hidup sederhana, dan membuka usaha kecil-kecilan menjual makanan khas Indonesia. Kathryn membeli 2 risoles dan 1 tahu isi. Di luar dugaan, dia menyukainya. Bukan hanya karena rasanya yang berbeda dari makanan cepat saji yang biasa dia makan, tapi juga karena Alim tak pernah memperlakukannya seperti pelanggan istimewa, meski dia mengenakan seragam polisi. Minggu demi minggu berlalu. Kathryn makin sering datang. Kadang sambil cerita tentang rekan kerjanya yang menyebalkan, kadang hanya duduk diam, makan, dan menikmati teh manis buatan Alim. Mereka tak pernah membahas hal pribadi, hanya percakapan ringan seputar cuaca, atau cara membuat adonan yang renyah. Suatu malam, Kathryn pulang dari kerja dengan wajah kusut. Dia mampir lagi ke lapak Alim. Duduk tanpa berkata sepatah kata pun. Alim menyuguhkan tahu goreng panas tanpa diminta. Kathryn menatapnya lama. "Kamu selalu tahu kapan aku butuh makan," kata Kathryn, setengah bercanda. Alim tersenyum. Gorengan tidak pernah gagal menghibur orang lapar. Itu malam pertama Alim merasa jantungnya berdetak tak seperti biasa. Tapi dia cepat-cepat menepisnya. Ia sadar, perbedaan di antara mereka terlalu jauh. Kathryn itu polisi Amerika, mantan istri marinir, punya gaji besar dan rumah bagus. Sedangkan dia, penjual gorengan yang tinggal di kontrakan sempit, dan tiap pagi harus berebut air hangat di kamar mandi umum. Beberapa hari kemudian, Kathryn mulai berani bertanya lebih jauh. Tentang dari mana asal Alim, kenapa dia memilih jualan gorengan, dan apa cita-citanya. "Aku nggak punya cita-cita besar," jawab Alim. "Asal bisa hidup jujur dan ngirim uang ke ibu di kampung, itu sudah cukup." Jawaban itu menampar hati Kathryn. Di dunia penuh persaingan, ada orang yang cuma ingin hidup sederhana dan tetap merasa cukup. Sejak saat itu, perasaannya berubah. Bukan lagi simpati, bukan sekadar kagum, tapi cinta, diam-diam dan perlahan. Kathryn tahu, ini tidak logis, tapi rasa suka tidak pernah bisa dijelaskan lewat logika. Ia menyukai cara Alim memandang dunia, menyukai tangannya yang kasar karena kerja keras, menyukai caranya menertawakan hidup meski kadang keuntungannya tak seberapa. Namun Alim tidak bodoh. Ia tahu Kathryn mulai menyukainya. Tapi justru itu yang membuatnya makin menjauh. Ia tidak ingin jadi pria yang dianggap beruntung hanya karena menikahi wanita bule. Ia takut niat baiknya disalahartikan. Satu malam, Alim membereskan lapaknya lebih cepat dari biasanya. Kathryn datang, tetapi lapaknya sudah tutup. Ia menunggu, duduk di bangku biasa, namun yang ditunggu tak muncul. 3 hari berturut-turut Alim tak terlihat. Telepon genggamnya tak aktif.
Katrin mulai khawatir. Hingga suatu pagi, seorang pemuda dari komunitas Indonesia datang ke tempat itu dan bilang dengan bahasa Inggris yang terbata, "Alim sudah pulang ke Indonesia." Katrin terdiam. Tangannya menggenggam kunci mobil dengan kuat. Hatinya terasa berat, seperti kehilangan sesuatu yang penting. Namun di saat bersamaan, ia merasa harus melakukan sesuatu. Perasaannya sudah terlalu dalam untuk dibiarkan hilang begitu saja. Di hari yang sama, ia pulang ke rumah, membuka koper, dan mulai mengemasi barang. Bukan untuk liburan, bukan untuk tugas, tapi untuk mengejar sesuatu yang tidak pernah ia duga. Sebelumnya, cinta sejati dari seorang penjual gorengan. Alim tiba di kampungnya setelah perjalanan panjang. Turun dari bus tua yang masih bau solar, ia memanggul ransel lusuh dan menatap jalan tanah menuju rumah ibunya. Udara kampung selalu berbeda, lebih lambat, lebih damai, dan lebih jujur. Tidak ada gedung pencakar langit, tidak ada bunyi klakson atau aroma burger. Hanya bau tanah basah dan suara jangkrik. Rumah ibunya berdinding kayu, catnya mulai pudar, dan atapnya sudah beberapa kali ditambal. Tapi disitulah tempat paling nyaman yang pernah ia kenal. Di serambi, duduk seorang wanita, tua berjilbab sederhana, mengupas singkong dengan tenang. Begitu melihat Alim, ia tersenyum lebar. "Alim, nak, kapan nyampe? Kok ndak bilang-bilang?" Alim langsung mencium tangan ibunya dan memeluk erat. "Baru nyampe, Bu. Tadi langsung ke sini." Ibu Alim tak banyak tanya. Ia tahu, anak semata wayangnya itu tidak akan pulang sejauh itu tanpa alasan penting. Malam itu, setelah makan malam sederhana berupa sayur bening dan tempe goreng, mereka duduk di amben bambu belakang rumah. Angin malam berembus pelan, dan bulan menggantung pucat di langit. "Bu," kata Alim pelan. "Iya, nak. Aku pulang, bukan karena bisnis gorengan gagal, tapi karena hati ini lagi repot. Ada yang berat, tapi belum berani aku ceritakan ke siapa-siapa." Ibu Alim berhenti mengupas daun kelor, lalu menatap anaknya dengan penuh perhatian. "Ada perempuan, Bu." Diam sejenak. Ibu Alim menunggu, tidak memotong. Ia sudah hafal sifat anaknya. Kalau dipaksa bicara, makin tertutup. Namanya Katrin, orang Amerika. Polisi, dia sering beli gorengan di lapak. Baik orangnya, sopan, tidak pernah angkuh. Lama-lama kami jadi sering ngobrol. Lalu, dia suka sama aku. Aku juga mulai suka sama dia. Tapi, aku mundur. Karena aku ini siapa, Bu? Lehawong dagang gorengan. Hidup di kosan sempit. Cuman lulusan SMA. Sedangkan dia, perempuan luar negeri, kerja tetap, rumah sendiri, pintar. Ibu Alim menarik napas, panjang. "Lalu kamu pilih lari ke sini?" "Aku cuma ingin tahu." "Salah ndak, Bu, kalau aku suka sama dia?" Ibu Alim tersenyum. Ia tidak terkejut. Dari kecil Alim memang selalu merasa kecil. Selalu mengalah. Tidak pernah percaya diri. Bahkan ketika juara kelas, dia tetap merasa orang lain lebih hebat. "Alim, kamu itu bukan orang kecil. Yang kecil, itu cuma penghasilanmu. Tapi hatimu besar. Jujur, pekerja keras, tidak neko-neko. Kalau ada perempuan luar negeri suka sama kamu, bukan berarti dia turun derajat. Mungkin justru dia naik derajat karena pilih orang seperti kamu." Alim terdiam. Kata-kata ibunya terasa lebih berat dari apapun yang pernah ia bawa di koper. Lalu ibunya melanjutkan. "Cinta itu urusan hati, Le. Bukan soal seragam, bukan soal gaji. Kalau kamu yakin dia baik, dia tulus, dan dia juga mau belajar hidup seperti kamu, kenapa harus takut?" "Tapi, Bu, dia belum Islam. Orang yang tulus bisa menerima Islam dengan ikhlas. Bukan karena kamu, tapi karena Allah membolak-balikkan hati. Kita cuma bisa berdoa." Malam itu, Alim tidur lebih tenang. Untuk pertama kalinya sejak meninggalkan lapak gorengannya di Amerika, ia merasa tidak sendiri. Nasihat ibunya bukan jawaban, tapi penegas bahwa ia tidak salah memilih rasa. Keesokan harinya, ia membantu ibunya ke pasar, membereskan pekarangan, dan membetulkan atap dapur yang bocor.
Tapi pikirannya tetap melayang ke satu nama, Catherine. Ia tak tahu bagaimana kabarnya sekarang. Apakah masih mengingatnya, atau justru sudah melupakan semuanya dan kembali ke hidup sibuknya. Siang hari, Alim duduk di teras rumah sambil membersihkan sepatu kerjanya yang kotor. Tiba-tiba terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Ia bangkit dan mengintip keluar pagar. Yang berdiri di sana membuat detak jantungnya seperti habis lari pagi. Catherine. Ya, Catherine. Berdiri di bawah sinar matahari dengan koper besar, baju longgar, dan wajah cemas. Ia terlihat lelah, mungkin baru turun dari perjalanan panjang. Tapi tatapannya penuh tekad. "I'm sorry," kata Catherine dalam bahasa Inggris yang pelan. "But I couldn't let you disappear without knowing why." Alim melangkah pelan ke arah gerbang. Ibunya keluar rumah, berdiri di sampingnya, bingung, lalu menatap Catherine yang kini menunduk dengan sopan. "Aku belajar beberapa kalimat bahasa Indonesia," kata Catherine sambil terbata. "Saya cinta kamu. Saya ingin ketemu ibu kamu. Saya ingin tahu tentang agama kamu." Alim seperti tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Ibunya hanya tersenyum pelan, lalu mengangguk. "Masuk, Nak. Di sini banyak cerita yang belum selesai." Catherine duduk di ruang tamu rumah Alim yang sederhana. Dinding kayu, kipas angin manual yang digantung di langit-langit, dan toples berisi kerupuk putih jadi pemandangan yang sama sekali berbeda dari rumahnya di Amerika. Tapi dia tidak tampak risih. Justru, wajahnya kelihatan lega, seolah-olah sudah sampai di tempat yang benar. Ibu Alim menyajikan teh panas dan pisang rebus. Catherine menerima dengan dua tangan, pelan dan sopan. Ia tahu, cara menghormati di negeri ini sangat berbeda dengan negaranya. Dia belajar dari internet sebelum berangkat. Belajar membungkuk sedikit saat bicara dengan orang tua. Belajar senyum, bahkan ketika gugup. Alim belum banyak bicara. Dia masih kaget. Perempuan bule, mantan polisi, terbang ke Indonesia demi dia. Itu seperti nonton film, tapi tokohnya dia sendiri. "Namaku Catherine," ujar Catherine terbata. "Saya ingin tinggal di sini beberapa hari. Saya ingin tahu agama kamu, dan ibu kamu, dan kehidupan kamu." Ibu Alim hanya mengangguk pelan. "Kamu bisa tinggal di sini, Nak. Kamar kecil di belakang, biasa dipakai tamu. Tapi, kalau mau tahu tentang agama kami, harus pelan-pelan. Tidak bisa dipaksa." "Saya siap," jawab Catherine tegas. Hari-hari berikutnya, Catherine mulai belajar banyak hal yang tidak pernah ia sentuh sebelumnya. Bangun sebelum subuh, mendengar azan dari masjid kecil seberang kebun, menyaksikan ibu Alim wudu, lalu salat. Ia tak paham bacaannya, tapi merasakan ketenangan yang asing. Tidak seperti suasana di kantor polisi tempat ia dulu bekerja, penuh suara telepon dan laporan kriminal. Ia mulai bertanya, apa itu wudu? Kenapa harus 5 waktu? Kenapa perempuan memakai jilbab? Alim dan ibunya menjelaskan dengan sabar. Tidak dengan dalil rumit, tapi dengan logika sederhana. Tentang kebersihan, kedisiplinan, dan kehormatan. Sore hari, Catherine duduk di bawah pohon mangga, membuka buku catatannya, dan menulis ulang kata-kata yang ia pelajari. Salat, iman, ikhlas. Ia juga belajar membaca huruf Arab dari anak-anak kecil yang mengaji di musala. Kadang ia ikut duduk di belakang, memperhatikan dari jauh. Anak-anak tidak takut padanya. Mereka malah suka. Manggil dia Mbak Bule atau Tante Polisi. Mereka tertawa saat Catherine mencoba mengucapkan Assalamualaikum dengan lidah asingnya yang kaku. Suatu malam, setelah makan malam dengan lauk sayur lodeh dan ikan asin, Catherine berbicara dengan Alim di teras rumah. Suasana tenang, suara jangkrik masih setia menemani. Alim, katanya, kamu pikir saya bisa jadi bagian dari dunia kamu? Alim menatapnya lama, lalu menjawab pelan, kamu tidak harus jadi seperti saya. Tapi kalau kamu ingin mengenal cara hidup saya akan temani. Catherine mengangguk. Ia tidak menangis. Ia bukan tipe yang cengeng. Tapi ia merasa hatinya mulai berubah. Bukan karena cinta, tapi karena ia menemukan sesuatu yang tidak ia dapat di negaranya. Rasa cukup. Rasa
Damai. Rasa berada di tempat yang benar, meskipun tidak mewah. Namun, tidak semua berjalan mulus. Suatu siang, ketika sedang membantu Ibu Alim memotong sayur di dapur, seorang tetangga datang. Seorang ibu separuh baya yang tampak tidak ramah. Itu bule, Bu Latif, bisiknya sambil menunjuk Katrin. Iya mbak, teman anak saya. Teman apa pacar? Hati-hati bu, bule itu suka main-main. Nanti anak sampean ditinggal pergi. Apalagi dia itu janda. Siapa tahu masih nyimpan bekas cintanya di sana. Katrin tidak paham apa yang diomongkan, tapi ia tahu itu bukan kata-kata manis. Ia belajar membaca bahasa tubuh, nada bicara, dan tatapan sinis. Setelah tamu itu pergi, Katrin duduk diam di dapur. Ibu Alim tahu. Ia mendengar sebagian. Kamu jangan baper, nak. Di kampung ini, semua orang suka ngomong. Tapi mereka akan diam kalau kamu terus berbuat baik. Katrin hanya mengangguk. Malamnya, ia menangis diam-diam di kamarnya. Bukan karena sakit hati, tapi karena sadar jalan yang ia pilih tidak akan mudah. Ia harus kuat, bukan cuma untuk dirinya, tapi juga untuk Alim. Pagi berikutnya, ia bangun lebih pagi, membersihkan halaman, membantu menjemur pakaian. Ia tidak ingin dikenal sebagai bule cantik saja. Ia ingin dikenal sebagai orang baik, seperti yang Ibu Alim bilang. Beberapa hari kemudian, Katrin duduk bersama ustazah di musala kecil kampung itu. Ia menyatakan niatnya untuk masuk Islam. Dengan suara pelan, ia mengucap 2 kalimat syahadat, terbata-bata, namun jelas. Di luar musala, Alim menunduk. Ia tidak menangis, tapi matanya basah. Ibu Alim berdiri di sampingnya, memeluk pelan lengan, anaknya. Perempuan bule yang dulu hanya datang beli gorengan, kini telah jadi bagian dari mereka. Hari itu langit cerah. Awan menggantung tenang di atas desa kecil di Jawa Tengah, seolah ikut menyaksikan hal besar yang akan terjadi. Tidak ada dekorasi mewah, tidak ada gaun putih berkilau, dan tidak ada kursi tamu berjajar panjang. Tapi di halaman rumah Alim, sebuah tikar panjang telah digelar. Di atasnya, duduk beberapa tetua kampung, keluarga dekat, dan 1-2 tetangga yang tidak bisa menahan rasa penasaran. Alim mondar-mandir di dalam rumah. Pakaiannya sederhana, kemeja putih dan celana hitam. Tapi tangannya dingin dan jantungnya berdebar seperti baru dikejar debt collector. Di pojokan, Ibu Latif, ibunya, memandangnya sambil senyum. Tenang, tegas. Seperti sudah tahu semua ini akan terjadi sejak awal. Sementara itu, Katrin berada di kamar belakang, mengenakan kebaya sederhana warna krem. Tidak pas di tubuhnya yang tinggi, tapi cukup pantas untuk hari itu. Seorang sepupu Alim yang juga penjahit kampung membantu merapikan kerudung yang baru pertama kali ia pakai dengan percaya diri. Kamu cantik sekali Mbak Katrin, bisik sepupu Alim pelan. Katrin tersenyum kecil. Ini bukan pernikahan impiannya, bukan seperti yang pernah dia bayangkan waktu kecil, berjalan di gereja dengan ayah menggandengnya. Tapi ada yang lebih besar dari impian masa kecil. Keyakinan. Dan cinta yang tidak banyak bicara, tapi diam-diam menguatkan. Saat penghulu datang, semua orang berdiri. Wajah Katrin tampak gugup tapi mantap. Ia duduk di samping Ibu Latif, sementara Alim maju ke depan, duduk bersila dengan tangan diletakkan di lutut. Suasana hening. Saudara Alim bin Latif, suara penghulu memecah kesunyian. Apakah saudara bersedia menikahi Katrin Amelia binti? Penghulu berhenti sejenak. Tidak ada nama ayah yang bisa disebut karena dokumen Katrin menyatakan dirinya sebagai janda tanpa wali. Tapi ia sudah membuat surat izin dari kedutaan. Semua legal, semua sah. Dengan mas kawin, seperangkat alat sholat, dan cincin emas 10 gram dibayar tunai, Alim menarik napas. Matanya menatap lurus ke depan. Saya terima nikahnya Katrin, Amelia. Dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Semua orang mengucap sah serentak. Beberapa anak kecil bertepuk tangan. Beberapa ibu menahan tangis. Dan di antara semua itu, Katrin hanya menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia tidak tahu semua kata-kata dalam akad itu. Tapi ia tahu, sejak detik itu,
Hidupnya bukan miliknya sendiri lagi. Setelah akad selesai, mereka berdua duduk berdampingan. Tidak ada kecanggungan di wajah Katrin. Ia tersenyum, menyapa tamu-tamu yang datang meski hanya bisa mengatakan, "Terima kasih," atau "Maaf, saya tidak bisa bahasa Indonesia." Tapi orang-orang di sana tahu, niat baik tidak perlu diterjemahkan. Ibu Latif menghampiri mereka berdua, menyerahkan sepiring tumpeng kecil yang ia masak sendiri sejak subuh. "Ini simbol syukur," kata ibunya. "Semoga hidup kalian selalu diberkahi." Katrin menatap nasi kuning itu, lalu menatap Alim. "Aku tidak paham semua ini, tapi aku bahagia," ujarnya dalam bahasa Inggris yang pelan. Alim mengangguk. "Aku juga." Hari itu ditutup dengan makan bersama di halaman. Tidak ada makanan catering, hanya nasi, ayam goreng, sayur asem, dan kerupuk. Tapi semua makan dengan lahap. Beberapa tamu mengambil foto dengan Katrin. Ada yang heran, ada yang bangga, ada juga yang masih sinis diam-diam. Tapi bagi Alim, komentar orang bukan lagi hal utama. Ia sudah menerima kenyataan bahwa hidupnya berubah. Dia bukan lagi penjual gorengan yang hidup sendirian di rantau. Kini ia adalah suami. Suami dari seorang perempuan luar biasa yang rela meninggalkan negaranya, imannya yang lama, dan kenyamanan hidup demi tinggal di rumah papan di kampung. Malam harinya, setelah semua tamu pulang, Katrin dan Alim duduk di serambi depan rumah. Udara, dingin, langit gelap tanpa lampu jalan. Tapi mereka merasa hangat, saling memandang tanpa perlu banyak kata. "Aku masih belum bisa masak nasi," kata Katrin tiba-tiba. Alim tertawa kecil. "Aku juga belum bisa jadi suami yang sempurna." "Bagus. Kita mulai dari nol sama-sama. Dari luar rumah mereka tampak biasa. Tapi di dalamnya, ada kisah cinta yang tidak lahir dari pertemuan romantis, bukan juga dari latar belakang yang serupa. Kisah mereka lahir dari kesederhanaan, dari ketulusan, dan dari keberanian seorang perempuan untuk percaya bahwa cinta tidak selalu datang dari tempat yang megah. Pagi pertama sebagai suami istri di kampung itu dimulai dengan suara ayam jantan. Katrin terbangun lebih dulu. Ia duduk di kasur tipis mereka, memandang keluar jendela. Udara pagi masih berkabut, dan terdengar suara ibu-ibu menyapu halaman dari kejauhan. Semua terasa asing, tapi anehnya, tidak membuatnya takut. Ia merasa damai. Di luar, Alim sedang menyalakan kompor arang untuk menggoreng tahu isi. Tangan dan gerakannya sudah terbiasa. Dulu, ia melakukannya di sebuah pojokan kecil di Amerika. Sekarang, di dapur rumahnya sendiri, ia kembali menjalani rutinitas itu. Hanya saja kali ini, ada satu perbedaan besar. Istrinya ikut terlibat. Katrin menghampiri dapur, mengenakan daster pemberian Ibu Alim. Daster itu kebesaran, tapi nyaman. Ia berdiri beberapa detik, memperhatikan Alim mengiris cabai dan menyiapkan adonan tepung. "Apa yang bisa aku bantu?" tanya Katrin pelan. Alim menoleh, agak kaget. "Kamu nggak harus bantu, Katrin. Tapi aku mau belajar." Alim mengangguk. Ia memberikan satu baskom kecil berisi tempe. "Coba kamu celupin ini ke adonan, terus goreng satu-satu. Pelan-pelan aja." Katrin mengikuti, walau beberapa potong tempe akhirnya gosong. Tapi ia tertawa. Bukan tertawa karena lucu, tapi karena merasa ada bagian dirinya yang baru tumbuh. Beberapa minggu setelah pernikahan, mereka memutuskan membuka lapak gorengan kecil di pinggir jalan desa. Ibu Alim yang mengusulkan ide itu, karena orang-orang kampung mulai penasaran dengan bule mantu Pak Latif. Lapak sederhana itu hanya berupa meja panjang dari kayu, satu banner tulisan tangan, "Gorengan Mas Alim and Bu Katrin." Tak lama, pembeli mulai berdatangan. Bukan cuma karena gorengannya enak, tapi juga karena penasaran. "Ini beneran mantunya Pak Latif?" tanya seorang bapak. "Iya, Pak," jawab Alim sambil tersenyum. "Loh, kok bisa bule mau tinggal di sini? Nggak takut panas?" Katrin hanya tersenyum ramah dan membagikan gorengan dalam plastik kecil. Ia belum bisa menjawab semua pertanyaan, tapi senyumnya cukup menjelaskan bahwa ia tidak menyesal. Hari demi hari, lapak mereka makin ramai. Katrin
dengan wajah bule dan ramahnya, tanpa sadar jadi daya tarik utama. Beberapa anak muda bahkan datang hanya untuk berfoto dengannya. Ia selalu melayani dengan sopan. Sampai suatu hari, ada sekelompok ibu-ibu yang datang tidak untuk membeli, tapi bergosip di dekat lapak. Kasihan ya, jauh-jauh dari Amerika, ujung-ujungnya jualan gorengan, bisik salah satu dari mereka. Pasti dulu cerai karena nggak kuat hidup disiplin di sana. Timpal yang lain, Katrin mendengar. Ia tidak paham semua kata-kata itu, tapi ia tahu nada merendahkan. Ia menoleh ke Alim. Alim melihat wajah istrinya yang berubah. Ia tahu, ini bagian dari proses. Bukan semua orang akan langsung menerima. Malamnya, saat mereka duduk di dapur, Katrin berkata, "Aku tahu tadi mereka bicara soal aku." Alim diam. Ia mencoba mencari kata yang tepat. "Kamu nggak perlu dengar omongan mereka. Yang penting kita hidup jujur." "Aku bukan sedih karena dihina. Aku hanya bingung. Kenapa mereka berpikir jualan gorengan itu hal yang buruk?" Alim tersenyum. "Karena mereka nggak tahu. Gorengan ini yang dulu bikin aku bisa bertahan hidup di negeri orang." Katrin mengangguk. Ia paham sekarang. Jualan gorengan bukan hal rendahan. Justru dari usaha itulah mereka bisa berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Beberapa minggu kemudian, mereka mulai mengembangkan usaha kecil itu. Katrin membuat akun media sosial untuk Gorengan Alim and Katrin. Ia mulai mengunggah foto-foto, proses pembuatan, senyum para pelanggan, hingga potongan video lucu saat Alim gagal membalik tempe. Tiba-tiba, usaha mereka meledak. Banyak orang dari kota datang karena viral. Wartawan lokal pun datang mewawancarai. Gorengan bule jadi berita, ringan yang disukai semua orang. Katrin tidak lagi jadi hanya istri dari Alim. Ia adalah bagian penting dari usaha itu. Ia bukan bule yang kasihan karena pindah ke desa. Ia adalah perempuan yang memilih jalannya sendiri. Dalam waktu singkat, mereka menyewa satu kios kecil yang lebih permanen. Beberapa anak muda dilibatkan untuk membantu. Ibu Alim mengurus dapur, belakang. Dan setiap sore, ketika matahari mulai turun, Katrin duduk di bangku depan, menyapa setiap pelanggan yang datang, dalam bahasa Indonesia seadanya. "Ayo beli gorengan, masih hangat," dan semua orang yang lewat tersenyum. Hari-hari itu adalah masa baru dalam hidup mereka. Mereka tidak hidup mewah, tapi cukup. Tidak semua orang setuju dengan pilihan mereka, tapi mereka bahagia. Dan bagi Katrin, itu cukup. Hari itu matahari terik. Di depan kios gorengan, Katrin sibuk melayani pelanggan yang terus berdatangan. Alim baru saja selesai mengangkat tahu isi dari penggorengan. Ibu Alim duduk di bangku pojok, menghitung sisa bahan sambil sesekali menyeka peluh di dahi. "Bu, ini pesanannya," kata Katrin sambil menyerahkan plastik gorengan ke seorang pelanggan. Wanita itu tersenyum. "Makasih ya Mbak Katrin, gorengannya enak banget. Saya sering lihat di TikTok juga." Katrin tertawa kecil. "Terima kasih ya sudah mampir." Tiba-tiba sebuah mobil hitam berhenti di seberang jalan. Pintu depan terbuka dan seorang pria bule keluar. Tubuhnya tegap, rambutnya coklat gelap, dan pakaiannya rapi. Langkahnya santai tapi wajahnya kaku. Ia menatap langsung ke arah Katrin. Katrin terdiam, matanya membulat. Gorengan yang sedang ia pegang nyaris terjatuh. "Jack?" ucapnya pelan, nyaris tak terdengar. Alim yang melihat reaksi Katrin langsung waspada. Ia mendekat dan berdiri di samping istrinya. Pria bule itu menyeberang, mendekat ke kios. "Katrin," katanya datar. "Kita perlu bicara." Katrin menggeleng. "Apa yang kamu lakukan di sini?" "Aku baru tahu kamu tinggal di kampung terpencil seperti ini. Aku datang untuk membawamu pulang." Alim menatap pria itu dengan bingung, tapi tetap tenang. Katrin menarik napas, lalu menjawab dengan tegas, "Aku nggak akan ikut kamu. Kita sudah bercerai. Hidupku sekarang di sini." Jack menatap Alim, mengamatinya dari ujung kepala sampai kaki. "Ini suamimu?" Alim mengangguk. "Ya, ada yang bisa saya bantu?"
Jack mengangkat alis. Dia tinggalkan hidup yang mapan, karir, dan rumah yang nyaman untuk jualan gorengan sama kamu? Serius? Suasana di kios mendadak hening. Beberapa pelanggan yang masih menunggu jadi kikuk. Catherine melangkah maju. Aku lebih bahagia di sini daripada jadi istrimu dulu. Kamu sibuk dengan duniamu sendiri. Anggap aku cuma pelengkap. Di sini aku dihargai sebagai manusia. Jack tertawa kecil, sarkastik. Kamu yakin pilihan ini benar? Kamu buang semua demi hidup susah? Alim tetap diam. Ia tahu bukan tempatnya menyela saat itu. Catherine menatap Jack lurus-lurus. Aku nggak hidup susah. Aku hidup dengan cinta dan ketulusan. Kamu nggak akan ngerti karena kamu terlalu sombong. Jack tampak tersinggung. Tapi sebelum ia bicara lebih jauh, Alim maju. Suaranya tenang, tapi tegas. Pak, maaf. Kalau kesini niatnya cuma merusak ketenangan istri saya, lebih baik pulang. Kami nggak punya urusan lagi dengan masa lalu. Jack menatap Alim tajam, lalu ke Catherine. Ia tahu tak ada lagi celah. Setelah diam sejenak, ia berbalik, berjalan kembali ke mobil, dan pergi tanpa sepatah kata pun. Setelah mobilnya menghilang di tikungan, Catherine menghela napas berat. Wajahnya lelah. Maaf, Lim, katanya pelan. Alim menggenggam tangannya. Kamu nggak salah apa-apa. Hari itu kios tutup lebih awal. Malamnya mereka duduk di beranda rumah, hanya diterangi lampu bohlam kecil dan suara jangkrik dari kebun sebelah. Aku kira dia nggak akan muncul lagi, ujar Catherine. Namanya masa lalu, kadang datang tak diundang, jawab Alim. Tapi yang penting, kamu sekarang di sini, sama aku. Dan kamu sudah memilih jalanmu sendiri. Catherine mengangguk. Aku nggak akan kemana-mana, Lim. Ini rumahku sekarang, kamu rumahku. Alim tersenyum. Ia tak pandai merangkai kata, tapi genggaman tangannya cukup menjelaskan semuanya. Esok harinya, kabar tentang mantan bule datang nyari mantan istri yang jadi istri penjual gorengan, tersebar cepat. Ada yang mencibir, ada yang menyayangkan, ada pula yang salut pada pilihan Catherine. Tapi Catherine tidak peduli. Ia tetap berdiri di depan kios, menyapa pelanggan seperti biasa. Ayo beli gorengan, masih panas. Hari-hari kembali normal. Tapi kali ini, Catherine merasa lebih kuat. Ia tahu, pilihan hidupnya tidak semua orang akan mengerti. Tapi ia juga tahu, ia tidak hidup untuk menyenangkan semua orang. Ia hanya ingin menjalani hari-hari dengan orang yang ia cintai, menjual gorengan, dan sesekali tertawa bersama anak-anak kecil yang mampir ke kios mereka, hanya untuk lihat bule bisa ngupas bawang. Dan itu, bagi Catherine, lebih dari cukup. Pagi itu hujan turun rintik-rintik, langit mendung. Tapi kios gorengan Alim tetap dibuka seperti biasa. Catherine memakai jas hujan tipis, sibuk menata loyang gorengan yang baru digoreng. Sementara Alim menyiapkan minyak di penggorengan besar, Alim duduk menyiangi cabai rawit di dapur belakang. Kios mereka sudah tidak seperti dulu. Kini ada spanduk sederhana bertuliskan Gorengan Cinta Rasa Internasional, lengkap dengan foto Catherine dan Alim sedang tersenyum sambil memegang tahu. Isi pelanggan tetap ramai. Bahkan seringkali ada anak-anak sekolah datang hanya untuk foto bersama Catherine. Beberapa vlogger lokal juga pernah mampir. Gorengan mereka memang jadi pembicaraan karena rasanya enak dan ceritanya unik. Hari itu, menjelang siang, seorang anak, laki-laki datang ke kios. Umurnya sekitar 8 tahun. Bajunya basah, rambutnya kusut, dan ia berdiri agak ragu di depan etalase. Catherine menghampirinya. Dek, mau beli gorengan? Anak itu diam. Matanya melihat ke dalam, ke arah gorengan hangat yang tersusun rapi. Boleh saya minta 1 aja, Mbak? Nggak punya uang. Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Catherine tersentak. Ia langsung mengambil beberapa gorengan, membungkusnya, dan menyerahkan kepada anak itu. Nggak usah malu, sini makan dulu, ucap Catherine sambil mengelus kepala anak itu. Alim keluar dari dapur, melihat pemandangan itu. Ia ikut duduk di kursi dekat kios. Adek tinggal di mana? Tanya Alim. Anak itu menunduk.
Saya tinggal di rumah panti asuhan dekat masjid, Pak. Tapi tadi kabur sebentar. Lapar. Katrin dan Alim saling pandang. Tak butuh waktu lama, mereka memutuskan untuk mengantar anak itu kembali ke panti usahanya setelah makan. Setelah gorengan, habis. Mereka naik motor bertiga, membawa sedikit bingkisan untuk anak-anak di sana. Di sepanjang jalan, hujan sudah reda. Langit mulai cerah, tapi di dalam hati Katrin ada rasa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Mereka sampai di sebuah rumah tua yang dijadikan panti. Di dalam ada belasan anak, sebagian besar yatim piatu. Beberapa pengurus menyambut dengan ramah. Kami khawatir, si Dika ini udah sering kabur karena merasa nggak nyaman, kata salah satu pengurus. Katrin melihat sekeliling. Tempat itu sederhana, bahkan bisa dibilang kekurangan. Tapi ada senyum tulus dari anak-anak di sana. Mereka berebut menyapa Katrin dan Alim. Bahkan ada yang memeluk Katrin sambil berkata, "Mbak Bule cantik ya, enak gorengannya." Sepulang dari sana, di perjalanan, Katrin duduk membonceng Alim sambil memeluk erat dari belakang. "Lim, ya? Kalau suatu hari kita punya rezeki lebih, boleh nggak kita bantu anak-anak itu?" Alim tidak langsung menjawab. Ia menatap jalanan basah di depan. Lalu mengangguk pelan. "Kamu tahu nggak, Kat? Ibu dulu juga sering ke panti asuhan. Waktu bapak meninggal, kita pernah dibantu panti juga. Jadi kalau kamu niat bantu, aku setuju." Hari-hari berikutnya, Katrin mulai menyisihkan sebagian keuntungan dari kios. Ia menyimpan dalam kaleng kecil yang ia beri nama Celengan Dika. Sementara Alim mulai mengajarkan beberapa anak muda dari kampung untuk ikut bantu di kios saat akhir pekan. Tidak dibayar besar, tapi cukup buat beli buku atau jajan. 1 bulan kemudian, panti asuhan itu punya atap baru. Sebagian lantainya diganti. Dan yang mengejutkan, beberapa anak di sana ikut bantu bikin gorengan setiap Sabtu. Katrin sering terlihat duduk di tengah-tengah mereka, mengajari bahasa Inggris dasar, sambil sesekali tertawa ketika lidah anak-anak itu keliru mengucap "How are you?" Sore itu, saat matahari terbenam, Alim dan Katrin duduk di beranda rumah. "Kamu tahu nggak?" kata Katrin pelan. "Waktu aku jadi polwan dulu, aku pikir yang paling penting itu adalah naik pangkat, menyelesaikan kasus, dan menangkap orang jahat. Terus? Tapi di sini, aku belajar, yang lebih penting itu adalah jadi manusia baik, walau cuma dengan sebiji gorengan." Alim tersenyum. Ia tak banyak bicara, tapi dalam hatinya, ia merasa bersyukur. Wanita di sampingnya bukan cuma istrinya, tapi juga teman seperjuangan. Dulu ia takut tak pantas. Kini, ia justru merasa beruntung, karena Katrin memilih hidup bersamanya, bukan karena harta, tapi karena hati. Hari itu, langit senja menyala oranye. Dan di balik kios sederhana itu, kisah cinta mereka makin kuat. Bukan karena romantisme yang megah, tapi karena ketulusan dan gorengan hangat yang selalu disajikan dengan hati. Pagi itu Katrin duduk di meja makan, membuka sepucuk surat yang baru saja diantar kurir. Kertasnya berlogo resmi, tulisan di bagian atas, Department of Justice, United States of America. Tangannya gemetar saat membacanya. Alim yang sedang menyapu halaman memperhatikan dari jauh. Setelah beberapa menit, Katrin memanggilnya. "Lim, bisa duduk sebentar?" Alim berhenti menyapu, menaruh sapu di sudut, lalu duduk di hadapan istrinya. Wajah Katrin serius, bukan karena marah, tapi karena sedang menahan sesuatu yang berat di dalam hati. "Ada apa?" "Aku dapat surat dari kantor lama. Mereka ingin aku datang ke Washington. Ada penghargaan untuk beberapa mantan anggota yang pernah ikut operasi khusus. Dan namaku masuk di dalamnya." Alim diam. Ia mencoba mencerna satu persatu kalimat itu. "Maksudmu, kamu harus ke Amerika lagi?" Katrin mengangguk pelan. "Cuman seminggu. Mereka akan biayai semuanya. Dan, ya, aku kangen mama juga. Sudah hampir 2 tahun nggak ketemu." Alim menunduk, menggoyang-goyangkan sendok di gelas teh. Ia tidak ingin melarang, tapi ada ketakutan kecil dalam hatinya. Bagaimana kalau setelah kembali ke Amerika, Katrin berubah pikiran? Bagaimana jika ia merasa hidup di kampung ini terlalu sederhana untuknya?
Catherine seolah tahu isi hati suaminya. Ia menggenggam tangan Alim. Aku cuma ke sana sebentar. Bukan untuk tinggal. Aku bukan Catherine yang dulu lagi, Lim. Sekarang aku istri kamu. Dan aku pulang ke sini, bukan ke sana. Alim menatap mata istrinya. Ada ketegasan di sana. Bukan sekadar janji, tapi keyakinan. 2 minggu kemudian, Catherine berangkat ke Amerika. Ia pamit pada semua anak-anak di panti, ibu Alim, dan pelanggan setia kios gorengan. Alim mengantarnya ke bandara dengan motor, membonceng di tengah gerimis pagi. Tak ada drama berlebihan, hanya pelukan panjang dan kalimat pendek. Hati-hati, ya. 7 hari terasa seperti 7 bulan. Alim menghabiskan hari-hari di kios dengan rutinitas seperti biasa, tapi ada kekosongan. Malam hari terasa lebih sunyi. Ia jadi sering duduk sendirian di beranda, memandangi langit gelap sambil mendengar jangkrik dan sesekali membalas pesan dari Catherine. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi di hari keempat. Saat sedang membereskan stok tahu dan tempe, seseorang datang ke kios. Seorang pria bule berpakaian rapi, membawa koper kecil. Ia berdiri kikuk di depan gerobak. "Are you Alim?" Tanyanya dengan logat Amerika yang khas. Alim bingung. "Yes, I am. Who are you?" "I'm Mike, Catherine's old friend. She asked me to bring you this." Mike menyerahkan sebuah map coklat. Di dalamnya ada tiket pesawat, paspor yang baru diperpanjang, dan sepucuk surat dari Catherine. Alim membuka surat itu pelan-pelan. "Lim, aku tahu kamu nggak akan datang kalau aku ajak langsung. Tapi penghargaan ini bukan cuma milikku. Kamu bagian dari hidup baruku. Kamu harus di sana. Kita harus terima penghargaan ini bareng. Jangan bilang enggak ya. Mike akan temani kamu sampai ke Washington. Cintamu, Catherine." Alim menutup surat itu. Tangannya gemetar. Ia belum pernah naik pesawat sepanjang hidupnya. Bahkan keluar kampung saja jarang. Tapi surat itu membuat hatinya berdebar. Bukan karena takut, tapi karena harapan. Mike tersenyum. "She really wants you there." 2 hari kemudian, Alim berada di atas pesawat, duduk di dekat jendela. Jantungnya berdebar kencang. Dunia di luar sana begitu luas. Tapi pikirannya tetap tertuju pada satu hal. Dia akan bertemu lagi dengan wanita yang memilihnya bukan karena jabatan, tapi karena ketulusan. Ketika ia tiba di Bandara Washington, Catherine sudah menunggu dengan senyum lebar dan pelukan hangat. "Lim, kamu beneran datang." Alim tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk dan membalas pelukan itu. Di momen itu, ia sadar, tempat yang paling aman di dunia bukanlah rumah yang besar, bukan kota yang ramai, tapi pelukan seseorang yang mencintai kita sepenuhnya. Malam itu, mereka berdiri di atas panggung kecil di hadapan petinggi kepolisian Amerika. Catherine menerima piagam penghargaan dan dengan bangga memperkenalkan Alim kepada semua yang hadir. "This is my husband. He taught me what courage really means. Not with guns, not with uniform, but with gorengan and kindness." Tepuk tangan bergemuruh. Alim berdiri kaku di samping Catherine, tapi senyumnya tak bisa disembunyikan. Ketika acara selesai, mereka pulang ke hotel kecil yang disediakan panitia. Malam itu, Alim membuka jendela dan menatap lampu-lampu kota. "Kat, ya? Aku tetap pengen jual gorengan, tahu kan?" Catherine tertawa pelan. "Aku tahu, dan aku pengen bantu jualin pakai bahasa Inggris." Keduanya tertawa. Dunia bisa sebesar apapun, tapi mereka tahu kemana harus pulang. Setelah pulang dari Washington, hidup Alim dan Catherine kembali seperti semula. Tidak ada perubahan drastis. Mereka tetap tinggal di rumah sederhana, masih menjalankan warung gorengan di pojok jalan kampung. Tapi satu hal yang berbeda. Kini pelanggan makin banyak, awalnya hanya warga sekitar, lalu bertambah jadi mahasiswa kampus sebelah. Tak lama, mobil-mobil berplat luar kota mulai parkir di depan warung kecil itu. Mereka penasaran, masa iya ada bule jualan gorengan? Catherine memang tidak tinggal diam. Ia membuat akun media sosial khusus untuk usaha mereka. Ia unggah foto-foto gorengan, video singkat proses pembuatan, dan sesekali memberi edukasi singkat dalam bahasa Inggris tentang apa itu tempe mendoan atau bakwan. Gaya bicaranya masih khas bule,
Tapi itu justru yang membuat orang tertarik. Apalagi ditambah kisah nyata di balik warung itu. Seorang mantan poluan Amerika yang jatuh cinta pada penjual gorengan kampung dan rela mualaf demi menikah. Katrin tak pernah menyebut kisah cintanya secara langsung di video. Tapi netizen cepat menangkap petunjuk. Mereka cari tahu, mereka bercerita, mereka membagikan ulang. Dalam waktu 3 minggu, akun media sosial warung itu viral. Di satu video, Katrin berdiri di samping Alim sambil menunjuk ke gorengan. This is fried tofu. We call it tahu. My husband taught me how to fry it crispy outside, soft inside. Just like our love life. Ucapnya sambil tertawa. Komentar membanjir. Ada yang tertawa, ada yang terharu, ada yang bilang ingin datang langsung. Dan banyak yang benar-benar datang. Alim tidak menyangka. Ia tidak pernah mengira bahwa hidupnya yang sederhana bisa dilihat dan dihargai oleh banyak orang. Tapi, ia tetap tenang. Ia tetap bangun pagi, tetap bersih-bersih warung, tetap mengaduk adonan dengan tangan sendiri. Suatu hari, saat mereka sedang menyiapkan bahan dagangan, datang seorang ibu membawa anak kecil. Wajahnya asing, tapi ramah. Maaf, ini benar warung. Gorengan yang di TikTok itu, ya? Katrin mengangguk sambil tersenyum. Betul, Bu. Mau coba yang mana dulu? Anak kecil itu menunjuk ke pisang goreng. Setelah beberapa gigitan, ia berseru. Enak, Ma. Ibu itu tertawa. Saya kesini jauh-jauh dari kota. Cuma karena anak saya suka nonton video Mbak Katrin. Alim hanya tersenyum, mengangguk sopan. Ia masih belum terbiasa menjadi pusat perhatian. Tapi ia tidak menolak. Ia tahu semua ini adalah rezeki yang tak bisa ditolak. Beberapa hari kemudian, datang undangan dari sebuah acara televisi nasional. Mereka diminta hadir sebagai bintang tamu untuk membagikan inspirasi hidup. Alim menolak. Ia tidak suka kamera. Tapi Katrin membujuknya dengan lembut. Lim, kita nggak harus jadi artis. Tapi kalau kisah kita bisa buat orang lebih menghargai cinta yang tulus, kenapa tidak? Akhirnya mereka berangkat. Bukan untuk pamer. Tapi untuk berbagi cerita sederhana tentang 2 orang dari 2 dunia berbeda yang dipertemukan oleh sepiring, gorengan dan hati yang tulus. Di acara itu, Alim hanya bicara sedikit. Ia lebih banyak senyum. Tapi kalimat pendeknya cukup membuat penonton diam sejenak. Cinta itu nggak harus pintar ngomong. Yang penting bisa bikin tenang dan kenyang. Setelah acara itu tayang, pelanggan warung makin ramai. Tapi Alim dan Katrin tidak melebarkan usahanya menjadi restoran besar. Mereka tetap di warung kecil yang sama. Tetap menggoreng dengan tangan sendiri. Tetap melayani sendiri. Satu-satunya hal yang berubah adalah papan nama warung. Dulunya cuma tulisan tangan pakai spidol. Kini, Katrin bikin papan kayu sederhana bertuliskan Warung Cinta, Gorengan Internasional. Dengan tambahan kecil di pojok, owned by Alim and Katrin. Orang-orang datang, makan, lalu pulang dengan senyum. Mereka tak cuma membawa rasa kenyang, tapi juga membawa pulang cerita. Tentang sepasang suami istri yang membuktikan bahwa cinta tidak melihat asal negara, bahasa, warna kulit, atau pekerjaan. Di malam hari, setelah semua pelanggan pulang dan gorengan ludes, Alim dan Katrin duduk di bangku kayu depan rumah. Lim, kata Katrin sambil menyandarkan kepala di pundaknya. Kamu tahu apa yang paling kusyukuri? Apa? Aku nggak pernah nyesel berhenti jadi polisi. Alim melirik istrinya. Kenapa? Soalnya sekarang aku dapat tugas yang lebih penting. Tugas apa? Katrin tersenyum. Jaga kamu, supaya gorenganmu tetap enak dan hatimu tetap hangat. Alim tertawa pelan. Ia tidak membalas dengan kalimat panjang. Ia hanya mengelus tangan Katrin dan mengangguk. Karena dalam hidup, kadang yang paling membahagiakan bukan soal kemewahan, tapi soal menemukan seseorang yang bisa duduk di sebelah kita dalam senyap dan tetap merasa lengkap. Pagi itu, di depan warung gorengan yang sudah ramai, Katrin dan Alim duduk sambil menyeruput teh hangat.
Matahari baru saja naik, udara segar menyelimuti jalanan kampung yang mulai sibuk dengan aktivitas warganya. Katrin menyandarkan kepalanya di bahu Alim. "Lim, kita sudah berjalan jauh ya?" Alim mengangguk pelan. "Iya, dari jauh sekali. Tapi rasanya seperti baru kemarin kita bertemu di kedai itu." Mereka tersenyum bersama, mengenang masa lalu yang penuh kejutan. Katrin, yang dulu adalah seorang polwan muda di Amerika, dengan kehidupan yang mapan, kini sudah jauh berubah. Ia bukan lagi sosok yang sibuk dengan seragam dan tugas berat. Kini, hidupnya sederhana tapi penuh makna. Alim pun tidak lagi hanya sekadar penjual gorengan. Ia adalah pria yang sukses dalam kesederhanaan, yang mampu menjaga warung kecilnya tetap menjadi tempat yang hangat dan penuh cinta. Kadang aku berpikir, siapa sangka semua ini terjadi hanya karena gorengan? Kata Katrin sambil tertawa kecil. Alim tersenyum. Gorengan memang sederhana, tapi yang bikin istimewa adalah siapa yang membuatnya. Hari-hari berikutnya, warung mereka semakin dikenal. Orang-orang datang bukan hanya karena ingin makan, tapi ingin mendengar cerita tentang cinta Katrin dan Alim yang unik. Kisah seorang bule cantik yang rela mu'alaf demi cinta seorang pria sederhana asal Indonesia. Banyak yang terinspirasi. Banyak yang melihat bahwa cinta sejati tidak pernah memandang status, latar belakang, atau warna kulit. Cinta sejati adalah keberanian untuk menerima, belajar, dan tumbuh bersama. Suatu sore saat matahari mulai tenggelam, Ibu Latif datang berkunjung membawa kue buatan tangannya. Ia tersenyum melihat Katrin dan Alim yang tampak bahagia. "Anakku, aku bangga padamu," ucap Ibu Latif sambil mengusap kepala Alim. "Terima kasih, Bu," jawab Alim dengan mata berkaca-kaca. Ibu Latif lalu menatap Katrin dengan penuh penghargaan. "Kamu sudah menjadi bagian dari keluarga kami. Terima kasih sudah mencintai Alim apa adanya." Katrin menggenggam tangan Ibu Latif erat. "Terima kasih, Bu. Aku merasa diterima seperti anak sendiri di sini." Malam itu, di rumah sederhana, mereka, Katrin dan Alim duduk berdua di teras. Bintang-bintang bertaburan di langit, angin sepoi-sepoi membawa aroma dedaunan. "Kita sudah melewati banyak hal, Lim. Aku yakin ini baru awal dari perjalanan kita," kata Katrin lirih. Alim mengangguk. "Kita akan terus berjalan bersama. Tidak perlu besar atau mewah. Yang penting, kita tetap saling menjaga dan percaya." Katrin tersenyum hangat. "Aku siap untuk masa depan itu denganmu." Mereka pun diam, menikmati kebersamaan yang sederhana, tapi penuh cinta. Di balik semua kesederhanaan, ada kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang lahir dari hati yang tulus. Dan itu, jauh lebih berharga daripada semua yang pernah mereka miliki sebelumnya. Matahari pagi kembali menyinari halaman rumah sederhana di Jawa Tengah itu. Suara canda tawa anak-anak kecil terdengar riang dari kejauhan, menambah semarak hari baru yang penuh harapan. Katrin dan Alim duduk di teras, menikmati sarapan sederhana buatan Ibu Latif. Hari-hari berjalan, dan kisah cinta mereka terus berlanjut. Meski hidup sederhana, tapi setiap momen terasa berharga. Katrin sudah benar-benar melebur dalam kehidupan dan budaya Indonesia. Ia belajar bahasa Jawa dari Ibu Latif dan tetangga-tetangga sekitar, bahkan mulai menguasai resep gorengan khas Alim yang dulu selalu ia pesan di Amerika. Sementara Alim didukung oleh pengalaman Katrin yang memiliki jiwa marketing dan manajemen, warung gorengannya makin berkembang. Kini bukan hanya sekadar lapak kecil di pinggir jalan, tapi sudah punya cabang di beberapa titik strategis. Alim tak pernah menyangka bahwa keberhasilan itu datang dari keberanian Katrin yang mengikuti kata hati dan rela merubah hidupnya. Namun, perjalanan ini tak selalu mulus. Kadang mereka menghadapi keraguan dari lingkungan sekitar. Ada yang mempertanyakan keputusan Katrin yang datang dari negeri jauh untuk hidup sederhana sebagai istri penjual gorengan. Ada pula yang menilai Alim terlalu beruntung karena mendapatkan wanita asing yang cantik dan penuh semangat. Tapi Katrin dan Alim tetap tegar. Mereka tahu, cinta sejati adalah tentang menerima dan mendukung satu sama lain tanpa syarat. Ketika seseorang menghakimi,
mereka memilih membuktikan lewat tindakan, bukan kata-kata. Suatu sore, saat mereka sedang merencanakan pengembangan usaha, Alim menatap Catherine dan berkata, "Catherine, aku ingin kita terus bersama-sama, tidak hanya dalam usaha ini, tapi juga dalam hidup. Aku ingin kita punya keluarga yang bahagia." Catherine tersenyum, matanya berbinar penuh harapan. "Aku juga, Lim. Aku siap menjalani semuanya denganmu, apapun yang terjadi." Perjalanan cinta mereka memang tidak biasa. Seorang polwan Amerika yang rela belajar budaya baru, dan seorang pria sederhana yang membangun masa depan dari usaha kecilnya. Tapi justru itulah yang membuat kisah mereka istimewa. Catherine dan Alim membuktikan bahwa cinta tidak mengenal batas, asal ada keikhlasan dan keberanian untuk melangkah bersama. Mereka tidak lagi hanya dua insan yang berbeda asal-usul, tapi sudah menjadi satu keluarga yang utuh dan kuat. Dan di tengah kehangatan kampung kecil itu, cinta mereka tumbuh, menguat, dan menginspirasi banyak orang. Waktu terus berjalan, membawa banyak warna dalam kehidupan Catherine dan Alim. Usaha mereka berkembang, tapi tak lantas membuat semua jadi mudah. Ada ujian yang mulai datang, menguji seberapa kuat cinta dan kepercayaan mereka. Suatu hari, datang seorang pria dari Amerika yang mengenal Catherine. Ia adalah mantan rekan kerja di kepolisian, datang dengan berita dan harapan agar Catherine kembali ke pekerjaan lamanya. Ia menawarkan jabatan bagus dan kesempatan besar di sana. Tawaran itu membuat Catherine bimbang. Di sisi lain, lingkungan sekitar mulai ramai membicarakan perubahan yang terjadi pada Catherine. Ada yang meragukan keputusannya, ada pula yang diam-diam iri dengan keberhasilannya bersama Alim. Gosip dan desas-desus kecil mulai berdatangan. Alim merasakan tekanan itu. Ia takut Catherine akan kehilangan dirinya dan kembali ke dunia yang dulu. Ia pun mulai ragu apakah cinta mereka cukup kuat melewati segala tantangan ini. Namun Catherine tetap teguh. Ia tahu hidup baru ini bukan tanpa risiko. Tapi ia memilih mencintai Alim dan menjalani hidup sederhana yang penuh arti. Suatu malam, saat duduk berdua di teras rumah, Alim membuka hatinya. "Catherine, aku takut kehilangan kamu. Aku bukan siapa-siapa, dan aku khawatir kamu akan pergi." Catherine menggenggam tangan Alim erat. "Lim, aku sudah memilih ini. Aku tidak butuh jabatan atau kemewahan. Aku butuh kamu dan hidup yang kita bangun bersama." Percakapan itu menjadi titik balik. Alim sadar, cinta sejati bukan soal status atau pekerjaan, tapi tentang keberanian untuk percaya dan menerima. Keduanya berjanji akan terus saling mendukung, melewati segala rintangan bersama. Kepercayaan itu yang akhirnya menguatkan mereka, membuat cinta mereka bertahan dan berkembang lebih dalam. Hari-hari terus berjalan, membawa Catherine dan Alim pada sebuah titik yang semakin jelas. Mereka bukan hanya pasangan yang berbeda budaya dan latar belakang, tapi juga contoh bagaimana cinta bisa mengubah hidup seseorang. Setelah melewati berbagai ujian, Catherine menolak tawaran kembali ke kepolisian Amerika. Ia memilih bersama Alim bukan karena terbatas pilihan, tapi karena hatinya memang telah menemukan rumah. Rumah yang sederhana, penuh kehangatan dan cinta tulus. Alim, dengan segala kesederhanaannya, kini bukan hanya penjual gorengan biasa. Bersama Catherine, ia mengembangkan usahanya menjadi bisnis yang sehat dan sukses. Tidak karena hanya materi, tapi karena kerja keras dan kebersamaan mereka. Ibu Latif pun menjadi saksi kebahagiaan mereka, dengan senyum yang selalu tulus dan doa yang tak pernah putus. Pernikahan sederhana yang dulu mereka jalani kini menjadi cerita inspirasi bagi banyak orang, bahwa hidup tidak harus mewah agar berarti. Cinta dan kepercayaan adalah fondasi yang paling kuat. Catherine dan Alim membuktikan bahwa perbedaan bukanlah penghalang, tapi justru jembatan menuju kebahagiaan yang sesungguhnya. Mereka melangkah bersama, menatap masa depan dengan penuh harapan. Tak ada lagi keraguan, hanya keyakinan bahwa cinta sejati selalu menemukan jalannya. Dan di tengah kesederhanaan itu, mereka menemukan arti dari sebuah keluarga, rumah, dan hidup yang bermakna.